Bab 173. Chen Ye datang ke keluarga Wu, dan tidak berniat untuk mencari pengertian dengan suara rendah. Dia juga tidak berniat untuk bernegosiasi dengan keluarga Wu. Tetapi untuk melepaskan sinyal, atau memberi keluarga Wu kesempatan. Raih kesempatan Anda. Juga, jika kamu berani menunjukku lagi, aku, Chen Ye, menginginkan tanganmu. Suara dingin Chen Ye jatuh. Gila. Luar biasa gila. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye akan berani menjadi begitu sombong ketika dia sendirian datang ke rumah Wu? Begitu kata-kata ini keluar, suasana seluruh keluarga Wu berubah. Wajah Wu Cheng penuh amarah, dan saat dia hendak berbicara, Wu Xiangning datang dan dengan cepat menekan tangan Wu Cheng ke bawah. Lao Cheng, tenanglah, Tuan Ye memiliki temperamen ini. Untuk wajahku, jangan khawatir tentang itu. Namun, Wu Xiangning tahu kekuatan Chen Ye. Tidak ada seorang pun di keluarga Wu yang bisa menghentikan gerakan ketika platform seni bela diri meletus. Bagaimana orang yang begitu kuat bisa tersinggung? Kali ini, dia membawa Chen Ye ke sini karena dia berharap semua orang bisa duduk dan berbicara dengan tenang. Siapa sangka dalam 5 detik, pemandangan itu akan lepas kendali. Wu Cheng dengan kasar mengibaskan tangan Wu Xiangning dan memarahi, Wu Xiangning, apakah kamu ibu dari keluarga Wu, atau anjing anak ini? Aku sangat aneh, toh kamu juga anggota keluarga Wu. Tuan, sebagai untuk berlutut dan menjilati anak laki-laki bau seperti ini? Tuan Ye, bah. Wu Xiangning melirik Chen Ye, wajahnya sedikit salah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Wu Cheng, aku sedang memikirkan keluarga Wu. Juga, jika kamu menghina Tuan Ye lagi, aku minta maaf. Mendengar kalimat ini, Wu Cheng seperti makan dinamit, dan berkata dengan marah, mungkinkah kamu masih ingin melakukannya? Untuk orang luar berurusan dengan orang-orang dari keluarga Wu. Bagus. Sangat bagus. Kamu harus melakukannya, dan aku akan menemanimu sampai akhir. Suasana ditekan hingga ekstrim. Pada saat ini, Wu Qiwan, yang duduk di atas, berbicara, semuanya diam. Tekanan dan energi yang tak terlihat menyapu, ekspresi Wu Xiangning dan Wu Cheng sedikit berubah dan mereka berhenti berbicara. Kemudian, Wu Qiwan memandang Chen Ye, dan berkata dengan ringan, Chen Ye, bukan hal yang baik bagi orang muda untuk menjadi terlalu gila. Mungkin mereka akan mati suatu hari nanti. Kamu tahu tentang keluarga Wu dan keluarga Qin. Meskipun kamu tidak tahu mengapa Xiangning sangat mengagumimu, kamu tidak bisa lepas dari masalah ini. Kamu bisa mengakuinya. Ada nada dingin dalam suaranya, yang membuat orang berdebar-debar. Tidak hanya itu, tetapi paksaan yang sangat kuat bergegas menuju Chen Ye seperti gelombang. Wu Qiwan ingin Chen Ye menyerah. Hanya dengan membiarkan anak ini melihat latar belakang keluarga Wu, dia akan menahan diri. Semua orang secara alami merasakan tekanan yang menakutkan ini, dan senyum muncul di sudut mulut mereka. Mata Wu Cheng itu bahkan lebih suram, menurutnya, di bawah tekanan ini, Chen Ye harus berlutut. Hanya karena Wu Qiwan, kepala keluarga Wu, berada di peringkat 192 dalam daftar Master Cina. Hanya 3 tempat dari Tangao. Kekuatan Grandmaster semacam ini, kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh ahli seni bela diri biasa? Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang, Chen Ye tidak mundur atau berlutut. Tapi ambil langkah. Ambil langkah melawan tekanan seperti gelombang 1000 kaki. 1 langkah ke bawah, dan Tianqi Chen Ye meledak. Energi yang menyisakan di sekitar tubuhnya tampak mengembun menjadi pedang panjang, dan itu menebas langsung pada gelombang mengerikan itu. Merobek semuanya dengan kekuatan pemusnahan. Ledakan. Seluruh keluarga Wu bergetar. Cangkir teh yang tak terhitung jumlahnya pecah. Senyum semua orang tiba-tiba mengeras. 7 atau 8 pasang mata menatap pemuda di tengah lapangan. Pemuda itu dengan tangan di belakang dan napasnya acuh tak acuh. Pemuda dengan mata seperti bintang dingin, dengan tubuh bangga, seolah-olah dia tak terkalahkan di dunia. Aula keluarga Wu sangat sunyi, dan tidak ada suara napas. Siapa yang mengira bahwa tekanan patriark keluarga Wu dipatahkan oleh anak ini dalam 1 langkah? Hanya 1 langkah. Apakah ini orang pertama yang legendaris di Jiangcheng? Betapa menakutkan. Wu Xinlan membuka mulut kecilnya sedikit, matanya yang indah penuh dengan kebingungan, dia tidak pernah memimpikan hasil seperti itu. Dia seusia dengan Chen Ye, tetapi jika dia hanya bisa menanggungnya diam-diam di bawah tekanan ayahnya, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk memecahkannya? Kapan pembangkit tenaga listrik di Jiangcheng menjadi begitu menakutkan? Setelah beberapa saat, Wu Qiwan bereaksi dan berkata, Chen Ye, saya akui bahwa kekuatan Anda bagus, ini mungkin modal arogan Anda, tapi jangan lupa, Anda hanya seseorang, dalam hal ini melibatkan 2 keluarga teratas. Di Jiangcheng.
Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak bisa menanggungnya. Chen Ye tampak acuh tak acuh, melirik Wu Qiwan, dan berkata dengan keras, Wu Qiwan, saya datang ke rumahmu hari ini, hanya untuk memberitahu Anda satu hal, urusan keluarga Qin, saya, Chen Ye, akan menyelesaikannya sendiri, jika Anda takut pada rumah Qin, bahkan jika itu ada di kepalaku. Mendengar kalimat ini, hati semua orang yang baru saja tenang kembali. Chen Ye ini sangat berani. Beraninya kau memanggil patriark keluarga Wu dengan nama. Di seluruh provinsi Jiangnan, berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk ini? Kuncinya adalah dia mendominasi untuk menghentikan semua tanggung jawab. Dia ingin menyelesaikan keluarga Qin sendirian? Tidak ada rasa takut bagi orang-orang bodoh. Wu Cheng, yang berada di sebelahnya, tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, Chen Ye, kamu pikir kamu siapa? Kamu menyelesaikannya sendiri? Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ketika kamu melawan keluarga Qin, Anda tidak diragukan lagi adalah kumbang yang mengguncang pohon. Lengan pria itu menghalangi mobil. Bahkan jika keluarga Qin membunuhmu, mereka masih akan melampiaskan amarah mereka pada keluarga Wu kita pada akhirnya. Wu Qiwan, yang duduk di atas, tampak agak biru, dia juga menampar meja dan berkata, Chen Ye, kami tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Bahkan jika kamu adalah orang pertama di Jiangcheng. Bahkan jika kamu membunuh Yuan Jingfu di platform seni bela diri. Bahkan jika kamu mematahkan paksaanku. Jadi apa? Tempat yang Anda injak sekarang bukanlah Jiangcheng, tetapi provinsi Jiangnan. Jangan berpikir bahwa semua prajurit di dunia adalah sampah yang Anda temui di Jiangcheng. Provinsi Jiangnan adalah awal dari dunia seni bela diri. Dan Anda, di depan banyak orang kuat, hanyalah seekor semut, dan yang lain dapat menghancurkan Anda dengan satu telapak tangan. Jadi, singkirkan kesombonganmu. Buanglah kebodohanmu. Kemudian ambil Wu Xiangming, pengkhianat keluarga Wu, dan keluar dari keluarga Wu saya. Setelah selesai berbicara, Wu Qiwan menyipitkan mata pada Wu Xiangming dan berkata, Wu Xiangming, inilah yang kamu sebabkan, kamu bertanggung jawab untuk itu. Keluarga Wu saya akan membaca kontribusi Anda selama bertahun-tahun, dan saya tidak akan membunuh Anda. Tapi mulai sekarang ayo, kamu tidak akan ini dari keluarga Wu lagi. Jadilah anjing Chen Ye ini. Jangan berikan. Ini adalah keputusan Wu Qiwan, kepala keluarga Wu. Itu juga sikap keluarga Wu terhadap masalah ini. Usir Wu Xiangming. Biarkan Wu Xiangming dan Chen Ye menanggung murka keluarga Qin. Pada saat ini, wajah Wu Xiangming pucat, dia tahu ini akan menjadi akhir. Lagi pula, kali ini terlalu besar. Keluarga Qin kembali dari Gunung Emei, kekuatan mereka melonjak, dan provinsi Jiangnan diperkirakan akan berubah total. Dan keluarga Wu untuk menjauhkan diri darinya tidak diragukan lagi adalah swadaya. Tetapi apakah ini benar-benar membantu diri sendiri? Wu Xiangming melirik pemuda yang dingin dan arogan di kejauhan, dan mengingat adegan horor dari panggung seni bela diri. Jika keluarga Wu merindukan Chen Ye, itu sama dengan kehilangan kesempatan untuk menginjakkan kaki di puncak Tiongkok. Pemuda ini adalah naga tersembunyi. Mendobrak provinsi Jiangnan pasti akan menyebabkan badai berdarah. Ketika dia menginjakkan kaki di puncak, keluarga Wu hanya bisa melihat ke atas dan menyesal. Ini adalah langkah terburuk yang dilakukan keluarga Wu selama bertahun-tahun. Bab 174. Wu Xiangming mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada Wu Qiwan, kepala keluarga Wu, dan dia menghela nafas dalam-dalam. Setelah beberapa detik, dia mengepalkan tinjunya sedikit, mengambil keputusan, dan berkata kepada Wu Qiwan, karena saya bukan lagi dari keluarga Wu, saya masih memiliki beberapa kata untuk diucapkan. Keluarga Wu telah jatuh dari puncaknya hingga saat ini. Faktanya, alasan terbesar adalah pemilik keluarga. Kamu belum menangkap peluang yang tak terhitung jumlahnya untuk melayang ke langit. Juga, saya mungkin anjing Tuan Ye sekarang, tetapi di masa depan, saya yakin keluarga Wu Anda pasti akan memohon anjing saya untuk kembali. Wu Xiangming tentu saja meremehkan dirinya sendiri dengan kata-kata. Tapi ini adalah pemikiran paling benar di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sangat sedih di dalam hatinya. Karena dia adalah orang pertama yang diusir dari keluarga Wu dalam 1000 tahun. Dia ditakdirkan untuk menjadi lelucon di dunia seni bela diri di provinsi Jiangnan. Namun, dia tidak menyesal mengikuti Chen Ye. Aku bahkan tidak menyesal meninggalkan rumah Wu. Dia akan menggunakan sisa hidupnya untuk bertaruh pada masa depan Chen Ye. Dia akan menggunakan waktu untuk memukul wajah orang-orang yang berpikiran sempit ini. Sama sekali tidak mungkin dia bisa kehilangan taruhan ini. Mendengar kata-kata Wu Xiangming, semua keluarga Wu tertawa, dan tertawa sangat keras. Hanya Wu Xinlan yang tidak,
matanya yang indah menatap Chen Ye dengan serius. Situasi telah berkembang seperti ini, tetapi dia tidak dapat melihat rasa rendah diri, ketakutan, atau kepura-puraan dari Chen Ye. Sebaliknya, di dalam dirinya, Wu Xinlan merasakan semacam aura di atas segalanya dan mengabaikan semua makhluk. Aura semacam ini hanya muncul pada tuannya. Apakah Chen Ye ini benar-benar tidak sesederhana itu? Wu Cheng, yang berada di sampingnya, tertawa paling keras, dan menunjuk ke hidung Wu Xiangming dan berkata, Wu Xiangming, saya pikir semakin Anda hidup, semakin Anda kembali, bahkan jika Cina dihancurkan, keluarga Wu saya tidak akan mengemis. Kamu untuk kembali. Keluar. Chen Ye melirik Wu Xiangming dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia berbalik dan berkata, ayo pergi. Dia tidak berniat untuk menjadi begitu sombong ketika dia datang ke keluarga Wu, itu benar-benar terlalu berlebihan untuk kelompok orang ini. Awalnya karena Wu Xiangming, dia ingin membantu keluarga Wu. Sekarang, tampaknya mereka semua saling berhadapan. Namun, dia, Chen Ye, tidak peduli dengan perlindungan keluarga Wu. Ya, Tuan Ye. Wu Xiangming mengangguk dan mengikuti di belakang Chen Ye. Pada saat ini, sebuah suara hangat datang dari luar. Patriark Wu, ada beberapa penundaan di jalan, saya benar-benar minta maaf. Mendengar suara ini, wajah Wu Qiwan berseri-seri. Dia segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Tamu yang dia undang akhirnya tiba. Meskipun Wu Xiangming telah dikeluarkan dari keluarga Wu, konflik antara keluarga Qin dan keluarga Wu masih berlanjut. Saat ini, diperlukan kekuatan untuk berdiri dan mencari perdamaian. Di Provinsi Jiangnan, pasukan apa yang paling memenuhi syarat untuk ditandingi? Tentu saja, itu adalah Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Terlebih lagi, ada juga orang-orang dalam keluarga Qin di Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Presiden Tang Ao, dengan kualifikasinya, secara alami tidak dapat mengundang, tetapi wakil ketua masih memenuhi syarat untuk mengundang. Keluarga Wu mengundang wakil presiden Ma Weiqi kali ini. Meskipun kekuatannya lebih lemah darinya, orang memiliki hak untuk berbicara. Di seluruh asosiasi seni bela diri Provinsi Jiangnan, jika dia berada di peringkat kedua, statusnya pasti akan berada di 6 besar. Segera seorang pria tua berambut abu-abu muncul di depan mata semua orang. Ini Ma Weiqi. Haha, Pak Ma, menantikan bintang dan bulan, akhirnya kamu di sini. Wu Qiwan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Menurut naskah, keduanya pasti akan berjabat tangan dengan antusias, dan kemudian pergi ke lobi untuk membicarakan banyak hal. Tetapi ketika Ma Weiqi muncul di pintu, dia tercengang. Seluruh orang itu seperti membatu. Bahkan tangan terentang Wu Qiwan diabaikan. Matanya tertuju pada Chen Ye yang akan pergi. Bibirnya sedikit bergetar, dan ada ketakutan yang tidak enak di pupilnya. Wu Qiwan merasa ada yang tidak beres, dan menarik tangannya karena malu. Saat dia akan berbicara, Ma Weiqi bergerak. 3 langkah dan 2 langkah datang ke seorang pria muda. Dia membungkuk sedikit, dan bahkan dengan lebih hormat mengucapkan beberapa kata, Tuan Ye, mengapa Anda ada di sini? Ledakan. Adegan ini seperti pukulan berat di dada semua anggota keluarga Wu. Tuan Ye. Dalam identitas Ma Weiqi, Anda benar-benar memanggil Chen Ye Tuan Ye? Masih sangat hormat. Poin kuncinya adalah bahwa Chen Ye memenggal Yuan Jingfu di platform seni bela diri Jiangcheng. Masuk akal bahwa dia harus benar-benar menyinggung asosiasi seni bela diri Jiangnan. Bagaimana mungkin ada orang yang masih memanggilnya Tuan Ye? Ini sangat aneh. Pada saat ini, seluruh keluarga Wu terdiam. Mata Wu Qiwan melebar, benar-benar tidak bisa dipercaya. Wu Cheng menelan air liurnya dan menggosok matanya dengan keras, karena takut itu hanya ilusi. Semua orang di keluarga Wu seperti patung, tercengang di tempat. Bahkan Wu Xiangming tercengang. Hanya Chen Ye yang sadar, dia hanya sedikit terkejut. Sebelumnya di Jiangcheng, dia membunuh Cui Zhen dan Su Yuanxiu, hanya menyisakan Ma Weiqi untuk berurusan dengan Tang Ao untuk menunda waktu. Tanpa diduga, dia akan bertemu Ma Weiqi di sini. Poin kuncinya adalah dia juga menembakkan setetes darah di antara alis pihak lain, beraninya dia tidak menghormati dirinya sendiri. Bahkan jika Tang Ao ada di sini, dia harus dengan hormat memanggilnya Tuan Ye. Karena selama dia memiliki satu pikiran, itu sudah cukup untuk memusnahkan jiwa Ma Weiqi. Chen Ye mengabaikan Ma Weiqi dan langsung meninggalkan rumah Wu. Seolah-olah Ma Weiqi diperlakukan seperti udara. Sangat meremehkan. Berapa banyak pasukan di Provinsi Jiangnan yang ingin menjilat Ma Lao dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, tetapi anak ini sebenarnya memiliki sikap seperti itu? Poin kuncinya adalah Ma Weiqi tidak pernah marah sedikit pun.
Beberapa detik setelah Chen Ye dan yang lainnya pergi, Ma Weiqi bereaksi dan bertanya, apa yang dilakukan Tuan Ye di keluarga Wu Anda? Ini Tuan Ye lagi. Jika itu adalah kesalahan lidah sekali, untuk kedua kalinya itu adalah fakta yang sangat kuat. Wajah Wu Qiwan menjadi aneh, dan dia hanya bisa berkata, tidak ada. Mata Ma Weiqi sedikit menyipit, seolah memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak memecahkannya, dan berjalan langsung menuju aula. Wu Qiwan menatap punggung Ma Weiqi dan merenung. Mungkinkah Chen Ye ini benar-benar memiliki beberapa cara untuk melakukannya? Tuan Ye, di dunia seni bela diri, hanya ada dua jenis orang yang disebut Tuan Satu, orang teratas dalam aspek tertentu. Yang lain adalah orang yang kekuatannya begitu kuat sehingga meyakinkan. Sepertinya informasi Chen Ye perlu diselidiki. Wu Qiwan bergumam. Di Benz. Chen Ye memandang Wu Xiangning dengan penuh minat dan bertanya, sekarang kamu telah meninggalkan keluarga Wu, apa rencanamu di masa depan? Saya seorang pekerja lepas sekarang, dan semuanya terserah Tuan Ye, kata Wu Xiangning dengan serius. Oke. Chen Ye mengangguk, kamu akan mengikutiku mulai sekarang dan mendengarkan perintahku. Setelah berbicara, Chen Ye mengeluarkan 10 pil obat dan sebuah buku kecil dan menyerahkannya kepada Wu Xiangning. Karena kamu memilihku tanpa ragu-ragu, aku secara alami akan membuat keluarga Wu tidak dapat melampauimu. Pertama, 10 pil ini, jika kamu meminumnya setiap 3 hari, kecepatan kultivasimu akan setidaknya 3 kali lebih cepat. Kedua, Dharma ini adalah hadiah dari saya. Mulai sekarang, Anda akan membuang semua seni bela diri sampah di pikiran Anda dan